Selamat malam, kita berjumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. 2 hari lalu di Medan, Sumatera Utara, pesawat Hercules jatuh. Sampai hari ini jumlah korban tewas sudah 135 orang. Dan malam ini kita akan berpolemik membahas masalah tersebut bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi tentu saja mencari apa yang salah supaya kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Saya Latif Sregar, tema polemik kita malam ini setelah Hercules jatuh. Hanya 2 menit setelah sebuah pesawat mengudara dan cuma sepanjang itu jarak antara ajal dan kehidupan. Atas nama seluruh rakyat Indonesia dan pribadi, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Dengan diiringi doa, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Datang bak pertunjukan megah dan kolosal. Pesawat Hercules C-130 berkode A1310 jatuh menimpa sejumlah bangunan tak jauh dari pangkalan udara Suwondo, Medan. ...122 awak dan penumpang pesawat dinyatakan tewas. Sekitar 20 warga sipil di lokasi jatuhnya pesawat diduga turut menjadi korban. Hercules yang jatuh adalah pesawat hasil hibah produk 1964. Dan untuk membahas masalah ini di studio sudah hadir Bapak Maijen Puat Basa, Kepala Pusat Penerangan TNI. Kemudian ada Marsda Purnawirawan Dadi Soekardi, ada Bung Geri Sujatman, konsultan penerbangan, kemudian Marsda Purnawirawan Suparman, dan kemudian Bapak Pirmandes. Tapi sebelum kita mulai berpolemik, seperti biasa saya tidak sendirian, ada pimpinan sidang kita malam ini, Ce Popong. Silakan Ce. Sampurasun. Terima kasih hatur nuhun. Baik, dengan ucapan selamat malam dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan, saya akan buka sidang istimewa malam ini. Kadiakeun Paluna, kenapa kamu pakai hitam-hitam? Berkabung Ce katanya. Berkabung, ya. Oke, bagus. Baik, karena kita baru saja menyaksikan tayangan yang memang sangat menyentuh hati, saya minta Pak Latif untuk memimpin
doa Ya. khusus untuk para korban. Baik, ya seperti halnya Mamat yang berkabung, mungkin kita semua di ruangan ini juga pasti berduka atas kepergian 135 orang pada tragedi jatuhnya Hercules di Medan. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak untuk para korban. Oke, terima kasih. Baik, Cek, langsung kita mulai. Baik, walaupun sidang ini sederhana, tapi tetap harus ada tata tertib supaya supaya tertib. Ya, yang pertama, semua orang yang ada di ruangan ini boleh menyampaikan pandangannya. Ya, baik itu yang duduk di meja sini, meja sana, baik juga anak-anak kita di belakang. Yang baju hijau, yang baju pakai jas, boleh siapapun menyampaikan pandangan, ya bebas. Kemudian asal jangan keluar dari tema. Yang kedua, kalaupun toh akan memotong pembicaraan orang lain, itu pun boleh. Tapi karena ada polisi lalu lintas, Pak Ferda, jadi tentu harus seizin polisi lalu lintas. Baik, itu Ya. tata tertibnya. Ini Oke. kita bisa mulai. Selain para narasumber, di ruangan ini juga hadir para taruna Sekolah Tinggi Ilmu Maritim AMI. Selamat malam. Ada juga mahasiswa dari Universitas Esa Unggul. Selamat malam juga. Saya langsung ke Pak Fuad. Pak Fuad, bisa dijelaskan kepada kita di ruangan ini dan juga buat pemirsa di rumah perkembangan sejauh ini tentang penyelidikan, tentang evakuasi, dan tentang penanganan korban. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat pimpinan sidang, rekan-rekan audiens sekalian. Terima kasih atas kesempatan pertama yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan sedikit tentang polemik yang sedang terjadi, yaitu tentang jatuhnya Hercules. Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini informasi yang kita dapatkan bahwa sudah 135 korban yang kita temukan dan sudah sekitar 90 teridentifikasi. Kemudian ada sekitar 48 orang itu sudah terkirim, karena itu bertahap dikirimnya, setelah selesai diidentifikasi kemudian dikirim. Kemudian menyangkut kepada masalah identifikasi, masalah kejadian ini sendiri, ini belum bisa kita sampaikan sekarang karena begini, pada hari pertama terjadinya kecelakaan, Panglima TNI langsung memerintahkan kepada Kepala Staf Angkatan Udara untuk membentuk tim investigasi segera berangkat ke Medan. Sehingga tanggal 30 itu juga mereka sudah ada di Medan. Namun tim investigasi tentu belum bisa langsung bekerja untuk menginvestigasi. Kenapa? Karena orang semua sedang sibuk untuk melaksanakan evakuasi. Gitu. Orang sibuk melaksanakan evakuasi, nanti ada orang yang tanya-tanya ini kenapa, ini bagaimana, itu nanti marah orang, kan gitu ya. Akhirnya tim investigasi sementara masih mengamati, kemudian diharapkan hari ini semua sudah tuntas, maka mulai besok tim investigasi mulai bekerja. Makanya hasil investigasi pun, kalau kita mengharapkan hasil investigasi yang komprehensif, yang lengkap, tentu kita tidak bisa diburu-buru. Karena banyak rekan-rekan wartawan tanya ke saya, Pak, berapa hari kira-kira? Saya bilang kalau 1 hari 2 hari disampaikan artinya dia cuma lihat kemudian sampaikan, oh dia jatuh karena ada tenaga lagi, kan gitu aja, kan gitu. Tapi kita tidak mau demikian. Kita mengharapkan hasil investigasi ini nanti dapat menjadikan suatu bahan bagi kita untuk evaluasi berikutnya. Harus diapakan pesawat yang sudah ada, kemudian langkah ke depan seperti apa. Oke. Demikian. Kalau pesawat komersil biasanya investigasi didasarkan kepada kotak hitam. Sementara pesawat militer katanya tidak memiliki itu. Lalu dasarnya apa? Baik, terima kasih. Jadi memang pesawat militer, kecuali pesawat yang digunakan militer, tapi pesawat umum. Seperti kita punya Boeing, itu punya, ada kotak hitam. Kita punya Fokker, itu ada kotak hitam. Tapi kalau pesawat-pesawat yang sifatnya pesawat untuk operasional tidak pakai kotak hitam. Jadi mengidentifikasi, saya kira bapak-bapak saya yang dari Angkatan Udara sudah tahu persis, beliau dia ahli-ahlinya semua. Nanti akan bisa dilihat dari kondisi jatuhnya seperti apa, kemudian mesinnya seperti apa sampai di bawah. Itu banyak sekali hal-hal yang bisa diambil, termasuk nanti dari saksi-saksi mata. Demikian. Baik, saya ke seberang. Pak Firmandes. Biasanya kalau sudah jatuh begini, semua pejabat, termasuk presiden, kita harus perbaharui alutsista kita. Kalau nggak jatuh, memang tidak ada keinginan memperbaharui. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan sekalian. Saya kira
saya perlu jelaskan dulu bahwa untuk memperbaharui alutsista ini bukan hanya sekarang Pak. TNI punya Renstra saya kira. Renstra yang pertama itu yaitu sejak tahun 2005 sampai 2009 nantinya. Itu Renstra kedua adalah di tahun 2010 sampai 2014. Renstra yang ketiga 2015 sampai 2019. Di sini kita dari DPR itu mendorong peningkatan anggaran untuk memperbaharui alutsista ini 100% setiap tahun, setiap Renstra. Artinya Renstra pertama ke Renstra kedua itu peningkatannya 100%. Dua ketiga 100%. Bahkan yang ketiga ini kita ingin dorong lebih besar lagi. Nah, kemudian juga TNI mengagendakan program minimum essential force. Bahwa harus ada minimal kebutuhan kita. Ini juga cukup besar kita dorong anggarannya Pak. Ini terlihat bahwa sekarang pada Renstra yang kedua ini TNI AU telah melaksanakan pengadaan dari pesawat tempur, pesawat latih dan alutsista lainnya. Artinya ke arah sana kita sudah cukup dorong. Oke. DPR ini cukup dorong ke sana. Cuma hanya 2015 96,9 triliun. Ya. Cukup besar? Cukup besar saya kira. Untuk kita dulu, tapi memang dibandingkan dengan negara lain ini kita masih kurang. Untuk pemenuhan MEF yang Bapak sebutkan tadi minimum Essential force. itu udah cukup sejumlah itu? Kita tingkatkan terus Pak. Kita tingkatkan terus. Jadi hitungan kita pada sekarang anggaran yang diberikan itu lebih kurang 0,81% Pak. Itu kita harapkan ke depan sesuai dengan janji Presiden bahwa itu akan diberikan 1,2 sampai 3% dari PNB. Ini artinya harapan kita nantinya bahwa yang tidak modern ini tidak ada lagi, yang rusak-rusak ini tidak ada lagi. Dan ada satu komitmen yang ingin saya sampaikan bahwa komitmen calon Panglima TNI yang baru, bahwa beliau ke depan tidak mau lagi menerima hibah ini. Hibah seperti yang terjadi hari ini yang cukup menyakitkan kita ini, bahwa beliau tidak mau menerima lagi, ke depan kita akan modernisasi alutsista. Ya, saya kira program ini harus kita dorong terus dan kita awasi terus, dan harapan kita nanti pada hitungan kita 2019 memang tidak ada lagi barang-barang yang tidak mengenakan yang kita lihat hari ini. Oke, Begitu. saya ke Pak Suparman dulu. Pak Suparman, ada salah satu istri korban, Serka Eka, orang tuanya tahun 91 juga meninggal dunia karena kecelakaan pesawat Hercules. Dan kali ini suaminya yang terkena korban. Artinya sudah berulang kali kasus seperti ini terjadi. Kenapa masih terus-terus saja terjadi? Apakah memang tidak ada perbaikan atau memang sudah naasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati serta audiens yang kami hormati. Mengenai kurban yang tadi disampaikan, itu menurut pendapat kami ya itu soal naas aja ya. Jadi tidak ada bahwa pandangan dari apakah itu bapaknya atau ibunya atau keluarganya bakal menerima nasib yang demikian. Iya. Karena memandang bahwa pesawat itu adalah dalam keadaan layak untuk terbang. Jadi tidak ada perasaan bahwa bakal terjadi demikian lagi. Jadi menurut saya itu adalah karena kebetulan aja yang tidak disengaja sampai terjadi demikian. Oke. Tapi kemudian ketika kita melihat seperti itu bahwa dua anggota keluarga terdekatnya meninggal di pesawat yang sama. Artinya kan pesawat ini sudah seharusnya diperbaiki atau diganti supaya tidak terulang lagi ke depannya. Betul, tapi jadi menurut pandangan kami Angkatan Udara tidak akan sembarangan untuk merilis pesawat itu untuk terbang. Jadi semuanya adalah sudah well prepare untuk terbang. Terjadi kecelakaan bisa terjadi di mana-mana. Apakah itu karena mesin, apakah karena orangnya, atau karena cuaca dan sebagainya. Jadi ini bisa terjadi di mana-mana. Oke, Bung Geri, pesawat terbang dari Malang ke Jogja, ke Jakarta, ke Dumai, ke Medan, lalu kemudian ketika akan berangkat baru terjadi kecelakaan. Seperti kata Pak Suparman tadi, tidak akan sembarangan dibiarkan terbang kalau tidak ada gangguan mesin. Tapi 2 menit sebelum itu jatuh, ada permintaan untuk kembali ke markas. Apa menurut Anda yang sedang terjadi pada hari itu? Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Ibu pimpinan, rekan-rekan hadirin sekalian, dan Pak Fuad, selamat malam.
Pesawat itu fase paling resiko dari segi teknis itu adalah fase lepas landas. Di mana mesin yang tadinya sudah dimatikan, dingin besinya, metalnya, dinyalakan hanya beberapa menit, lalu langsung ditancap gas untuk take off power. Itu memang adalah fase yang paling beresiko di setiap penerbangan dari segi teknis. Fase yang kedua paling beresiko adalah landing. Kalau di sipil kita lihat banyak kejadian di landing. Tapi baik di sipil maupun di militer, penerbang yang membawa yang membawa pesawat dengan mesin lebih dari satu itu sudah dilatih bagaimana menangani kegagalan satu mesin ketika lepas landas. Kalau misalnya memang pesawat ini kita bisa tuduh sebagai tidak layak, sewajarnya di penerbangan pertama hari itulah terjadi musibah. Kalau sampai sudah 1, 2, 3, berarti hari itu pesawat itu memang layak untuk terbang. Okay. Tapi selayak-layaknya pesawat itu, sebagus-bagusnya maintenance kita seperti apa, baik di sipil maupun di militer, musibah bisa terjadi kapan saja. Makanya adalah yang dinamakan training tersebut untuk penanganan bila mana terjadi kegagalan mesin suatu lepas landas. Oke, umur pesawat 64 dibuat di tahun 64. Apakah tidak terlalu tua atau kalaupun tua tapi kalau dengan maintenance yang baik tetap bisa dibawa terbang? Pesawat itu beda, pesawat militer dengan pesawat sipil beda, jam terbangnya beda per tahun. Kalau pesawat sipil itu bisa membawa terbang kira-kira 300 jam sebulan. Usia pesawat itu dinilai dari jam terbangnya. Usia komponen dinilai dari jam terbangnya dan juga dari berapa jumlah take off dan landing. Kalau di pesawat militer, terbang 50 tahun, itu kalau di sipil sama aja mungkin hanya 25 tahun. Gitu. Jadi pesawat ini kalau kita ngomong usia, apalagi ini pesawat militer, itu sangat tidak fair. Yang kita lihat adalah sudah berapa jam terbang. Ini kan informasinya memang tidak tersebar di luar. Ya. Tetapi hanya sebagai gambaran saja. Amerika Serikat, negara yang dibilang paling adidaya sekarang, yang punya teknologi yang paling canggih, armada pembom utamanya mereka itu adalah namanya pesawat B-52. Angka 52 itu adalah pesawat itu mulai terbang tahun 52. Jadi itu tahun pembuatan? Mulai terbang? Waktu diadopsi oleh pemerintah Amerika. Dan pesawat terakhir B-52 yang diproduksi itulah tahun 62. Dan pemerintah Amerika baru akan mempensiunkan pesawat tersebut di tahun 2040. Jadi Anda bisa bayangkan, begitu nanti itu pesawat dipensiunkan, yang terbang tuh cucunya yang terbang pertama di waktu pesawat itu pertama digunakan. Di sini kenapa saya menggunakan contoh ini? Karena ini contoh yang paling ekstrim yang pernah terjadi selama ini. Pesawat memang makin tua makin mahal untuk kita pelihara. Makin tua makin ribet, penyakitnya makin banyak. Tetapi bukan berarti itu tidak layak. Tentunya itu tergantung dengan kemampuan dan training yang kita berikan terhadap mekaniknya, terhadap engineeringnya, dan juga terhadap krunya. Nah, selama kita masih sanggup sebelum diganti itu tidak masalah. Penggantiannya itu dinilai dengan kemampuan pertama. Kedua, sisi ekonomi, yaitu akan tiba suatu titik di mana untuk meneruskan pengoperasian pesawat ini akan lebih mahal daripada kita ambil baru. Nah itu ukuran ekonomi? Ya itu ukuran ekonomi. Bukan ukuran security penerbangan? Untuk security penerbangan itu adalah tadi kemampuannya bagaimana, masih cocok nggak dengan zaman sekarang? Saya mau lanjutin ini Pak. Apakah di pesawat itu Pak ya, kan seperti Bapak bilang ada mekanik, ada perawatan, berarti apakah selama ini pesawat-pesawat kita, khususnya pesawat Hercules ini, adakah tim audit ataupun auditornya dalam beberapa tahun gitu? Oke, itu mungkin lebih pas ke Pak Fuad barangkali. Silakan Pak Fuad. Boleh Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi kalau kita di Angkatan Udara ini, bukan Angkatan Udara, semuanya kita, darat, laut maupun udara, semua alutsista itu kita punya sistem untuk pemeliharaan. Khusus untuk pesawat ini sendiri, jadi kita punya 3 tingkat pemeliharaan. Pemeliharaan tingkat ringan itu ada di skadron. Jadi di mana kedudukan pesawat itu sendiri, maka di skadron itu ada satuan pemeliharaannya.
itu akan dipelihara setiap 50 jam terbang. Itu dia harus masuk ke bengkelnya skadron, kemudian diperiksa seluruhnya oleh teknisi-teknisi yang ada di skadron. Oke. Kemudian setiap 3 tahun itu dia masuk kepada pemeliharaan ringan, sedang. Setiap 3 tahun. Itu dilaksanakan oleh skadron teknik. Jadi ada satu skadron khusus kerjanya memang hanya untuk memperbaiki aja. Memperbaiki, ngecek dan sampai itu baik kembali. Kemudian setiap dia 5 tahun atau 3.600 jam terbang, yang mana duluan aja, apa 5 tahunnya dulu, apa 3.600 jam terbangnya dulu. Dia akan ditarik ke depo pemeliharaan, itu yang berada di Bandung. Nah, kalau dia sudah masuk ke depo pemeliharaan, maka pesawat itu harus sudah overhaul. Semuanya harus dicek, diperbaiki, disempurnakan, sehingga pada saat pesawat keluar dari depo, itu kondisinya remaja kembali. Pesawat itu remaja kembali. Jadi seolah-olah 0 jam terbangnya kembali. Jadi itu rutin dilaksanakan. Kemudian masalah pemeriksaan itu rutin di kita, karena kita punya inspektorat, ya. Di inspektorat ini lengkap seluruhnya, apakah setiap perbendaharaan, material dan lain-lain itu semua ada. Itu rutin, setiap triwulan tuh ngecek itu. Apa yang harus dilakukan. Jadi tentang pemeliharaan itu sangat-sangat teratur di kita. Terima kasih. Saya ke Pak Dadi. Pak Dadi kalau nggak salah menerbangkan pesawat Hercules di tahun berapa dulu? Bukan, saya bukan penerbang. Saya justru teknisi. Teknisi. Jadi saya 62 sampai mayor itu kerjanya di pesawat, di lapangan. Oke. Saya pernah 2 kali, seperti disebut oleh Pak Fuad tadi, Skatek, saya 2 kali menjadi komandan satuan pemeliharaan. Di skuadron teknik itu? Satu di Halim, satu di depo. Oke. Yang di depo dikatakan tadi yang untuk overhaul Hercules itu tadi. Dan saya berterima kasih karena saya mendapat tugas untuk mengoverhaul pesawat Hercules yang pertama. Karena saya sebelumnya sudah dididik atau latihan di Lockheed Aircraft Service Singapura. Saya di sana latihan dan belajar overhaul dari pesawat C-130. Dan saya membuka kemampuan itu di Bandung. Oke. Dan saya sudah menyelesaikan pada saat itu, kita sudah bisa. Jadi begini, semua pesawat yang ada di Angkatan Udara sebetulnya di pemeliharaannya itu mengikuti apa yang ditentukan oleh pabrik pesawat itu. Misalnya, pabrik pesawat itu mengeluarkan Hercules, mengeluarkan maintenance manual yang jumlahnya semua perbaikan, semua mengenai pesawat itu ada di buku itu. Tetapi seperti Pak Fuad tadi sudah dibagi-bagi setiap pemeliharaan itu 50 jam, 100 jam, 300 jam dan overhaul. Dan selain buku itu setiap saat Lockheed mengeluarkan namanya service bulletin. Service bulletin itu berdasarkan dari komplain atau masukan dari para operator pesawat Hercules. Oh, jadi para pilotnya, kopilot? Bukan pilotnya, dari operatornya, operatornya misalnya dari Amerika sendiri, dari Australia. Oke. Dia akan memberikan setiap eksiden itu, dari Lockheed itu akan mengamati ini dan mengevaluasi, dan nanti akan keluar yang service bulletin yang untuk mencegah dan jadi service bulletin ini penting, mengupdate setiap pemeliharaan pesawat terbang. Oke. Selain itu akan dikeluarkan juga yang namanya technical compliance technical order. Jadi compliance itu harus segera dikerjakan. Itu instruksinya dari Lockheed sana. Baik. Ketika pesawat itu diterima oleh Indonesia, itu sudah pesawat bekas waktu itu Pak, yang pertama Hercules itu atau baru? Yang pertama 10 pesawat Hercules itu baru Pak. Baru semua, oke. Dan pada tahun 70 kita membeli lagi yang baru juga, tipe H. Kebetulan saya jadi katakanlah supervisinya lah dalam pembelian pesawat H ke Lockheed Aircraft, ke pabrik Lockheed yang ada di Atlanta, Georgia. Baik. Saya ada di sana waktu itu. Oke, nanti kita gali lagi Pak, tapi kita harus istirahat dulu. Cek, kita
tutup dulu sesi ini. Ya. Nah, sebelum lanjut, Cepopong ingin menyampaikan rasa turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, terutama untuk para istri, karena mereka adalah tergabung di dalam organisasi Pia Ardia Garini. Sekali lagi, Cepopong menyampaikan turut berduka cita karena sudah bisa merasakan bagaimana perihnya ditinggal suami tercinta. Interupsi pimpinan. Ya. Jadi duka citanya bukan hanya Pia Ardia Garini, ada 3 angkatan di atas, darat, laut, udara semua ada. Terima kasih. Berarti untuk seluruh anggota TNI. Ya, kita istirahat dulu, polemik segera kembali.